Persepsi sosial mulai berkembang secara sistematis pada abad ke-20. Persepsi sosial merupakan proses pembentukan kesan atau proses untuk memahami orang lain. Persepsi sosial berfungsi untuk memahami dan memprediksi bagaimana manusia berinteraksi dalam konteks sosial. Termasuk di dalamnya bagaimana kita membuat kesan dan membuat kesimpulan. Hal ini berkaitan erat dengan psikologi sosial karena mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain dan merupakan bagian konsep dari psikologi sosial. Proses terjadinya persepsi sosial diawali dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera yang disebut proses fisik. Selanjutnya, stimulus dilanjutkan ke sensoris otak yang disebut proses fisiologis. Dari dua proses tersebut terjadilah pusat psikologis, yaitu proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat mendefinisikan apa yang dilihat, dirasa, didengar, maupun diraba. Proses terjadinya persepsi sosial diawali dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera yang disebut proses fisik. Selanjutnya, stimulus dilanjutkan ke sensori otak yang disebut proses fisiologis. Dari dua proses tersebut terjadilah pusat psikologis, yaitu proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat mendefinisikan apa yang dilihat, dirasa, didengar, maupun diraba. Terdapat tiga komponen utama penting di dalam persepsi sosial, yaitu seleksi yang merupakan proses penyaringan oleh panca indera terhadap rangsangan eksternal, kemudian organisir merupakan pengelompokan hasil tangkapan panca indera, selanjutnya interpretasi merupakan proses pemaknaan persepsi. Persepsi bukan merupakan perilaku, melainkan pembentukan pembelajaran, harapan, perhatian, dan ingatan. Persepsi bersifat sangat subjektif, maksudnya adalah kedua hal tersebut sangat tergantung pada subjek dan situasi saat pelaksanaan persepsi. Persepsi sosial berisi serangkaian ilmu terkait bagaimana cara memahami orang lain melalui perspektif psikologis dalam konteks hubungan sosial masyarakat. Kali ini kita akan membahas dua aspek dalam perspektif sosial. Kali ini kita akan membahas atribusi. Atribusi sendiri adalah upaya memahami mengapa orang lain melakukan suatu perilaku. Hal ini diungkapkan oleh Baron and Bright. Dan kata lain, atribusi adalah proses di mana seseorang berpikir untuk mencari alasan di balik perilaku orang lain. Mudahnya, apakah seseorang itu marah karena dia pemarah atau karena ada kejadian buruk di baliknya? Hal ini diungkapkan oleh Tyler. Hal ini Fritz Heider membagi atribusi menjadi dua bagian. Yang pertama ada atribusi disposisional atau internal, yang kedua ada atribusi situasional atau eksternal. Atribusi disposisional atau internal adalah memahami tindakan seseorang dengan menghubungkannya pada karakter atau sikap individu itu tersebut. Misalnya, Andri adalah seorang yang ramah kepada orang lain tanpa ada rasa tertekan. Hal itu yang dinamakan oleh disposisional. Yang kedua ada atribusi situasional atau eksternal, di mana seseorang melakukan tindakan tersebut karena mengalami situasi tertentu. Contohnya, Andri adalah seorang yang pemarah, pemberontak, dan tidak pernah tersenyum. Tapi ia harus bersikap profesional karena ia bekerja sebagai pelayanan di salah satu restoran. Teori selanjutnya yaitu ada dari teori Kelly, yaitu atau sering disebut Kelly Cooperation Model. Nah, teori ini pengembangan dari teori Fritz Heider, yaitu dia beranggapan bahwa perilaku manusia itu lebih condong pada disposisional atau situasional. Teori ini menjawab upaya pertanyaan mengapa dalam perilaku orang lain kita memusatkan perhatian pada tiga unsur informasi yang penting. Informasi yang penting tersebut yaitu tiga, ya, ada konsistensi, distinctiveness, dan konsensus. Dalam konsistensi yaitu seberapa sering seseorang melakukan perilaku dalam situasi yang sama. Konsistensi munculnya perilaku itu, dan jadi dia itu mengulang perbuatan yang sama secara terus-menerus. Dan untuk distinctiveness yaitu seberapa unik perilaku dalam sebuah situasinya atau perbedaan dari perilaku biasanya. Yang ketiga yaitu ada konsensus. Konsensus itu seberapa banyak orang yang melakukan perilaku yang sama dengan diri mereka sendiri. Konsistensi contohnya adalah
ketika ada seorang mahasiswa yang terlambat dalam suatu mata perkuliahannya secara terus-menerus dan dilakukan secara berturut-turut, dan itu termasuk dalam disposisional atau sikap yang terbawa pada dirinya sendiri. Contoh distinctiveness yaitu ketika ada seseorang ketua organisasi yang sedang marah pada saat rapat dikarenakan ada suatu kesalahan pada saat acara tersebut. Padahal ketua organisasi tersebut biasanya baik dan tidak suka, jarang marah. Itu dikarenakan situasi. Dan contoh yang ketiga yaitu ada konsensus. Konsensus yaitu ketika ada seorang mahasiswa dan mahasiswa lainnya yang terlambat akibat naik bus bersama dikarenakan dalam perjalanan ada yang terjadinya kemacetan. Itu termasuk dalam situasional. Kemudian kita akan membahas tentang bias-bias atau kesalahan dalam atribusi. Yang pertama adalah bias fundamental atribusi atau biasa disebut dengan fundamental error. Hal ini dimana menganggap perilaku seseorang benar adanya padahal kita tidak pernah tahu apakah seseorang itu sedang dalam atribusi situasional. Yang kedua ada bias self-serving, di mana seseorang menghindari kritik akibat kesalahan yang dibuatnya sendiri. Misalkan seorang atlet, ia gagal memenangkan kejuaraan sehingga ia menyalahkan adanya kecurangan panitia dan lain-lain. Yang ketiga adalah bias pelaku pengamat, di mana hubungan keduanya sangat dekat. Dalam hal ini, pelaku merasa yang dia lakukan berdasarkan situasional, sedangkan berdasarkan pengamat, ia merasa yang dilakukan oleh pelaku adalah perilaku itu karena sikapnya sendiri atau disposisional. Yang keempat adalah bias menyalahkan diri sendiri, di mana hal ini seseorang mengalami kegagalan dan menyalahkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, seseorang tersebut tidak bisa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Relevansi hedonis yaitu pengamatan baik buruknya keadaan apabila penilaiannya menguntungkan akan dinilai positif, dan sebaliknya apabila merugikan akan dinilai negatif. Yang terakhir ada bias egois, yaitu ketika seorang individu yang beranggapan bahwa semua orang akan menjadikan dirinya tolak ukur atau referensi yang akan diikuti semua orang. Manajemen kesan menurut teori Salomon Haas. Pengertian manajemen kesan yang pertama berhubungan dengan individu berusaha memproyeksikan citra tertentu dalam konteks sosial, terutama di bawah tekanan kelompok. Pengertian lain dari manajemen kesan yaitu keinginan untuk membangun citra diri atau kesan yang positif terhadap orang lain amatlah besar, sehingga kita selalu berusaha tampil baik dalam pertemuan yang pertama kita dengan orang lain. Ada dua kategori strategi utama yang bisa digunakan orang untuk mendongkrak citra dirinya. Yang pertama, self-enhancement, upaya untuk menambah daya tarik pada orang lain. Yang kedua, other enhancement, usaha untuk membuat orang lain merasa nyaman dalam berbagai hal. Contoh dari manajemen kesan, yang pertama, seorang karyawan memberi pujian kepada atasan atau rekan kerja untuk membangun hubungan baik dan menciptakan kesan positif. Contoh yang kedua, manajer menggunakan ancaman untuk mendapatkan kepatuhan dari bawahannya. Manajemen kesan adalah suatu hal yang kita terapkan seumur hidup. Jadi perlu kita melakukannya tanpa perlu bersusah payah. Dalam hal ini, kita membutuhkan kemampuan kognitif. Untuk kemampuan dalam manajemen kesan dapat berkurang kecuali bila tugas tersebut mengalihkan kecemasan dan ketakutan kita dalam menampilkan diri. Kesan adalah suatu yang terasa di pikiran sesudah atau melihat dan merasakan sesuatu. Jadi kesan penonton adalah apa yang terasa di pikiran saat ia melihat atau mendengar sesuatu.
Ada 3 proses terjadinya kesan. Salah satunya menentukan konsep, membuat konsep, dan menyimpulkan kesan. Nah, mungkin kalian masih bingung nih bagaimana proses terjadinya kesan. Maka saya akan menayangkan gambaran proses terjadinya kesan. Simaklah video berikut ini. Please, coba deh kamu lihat ini. Video sama lagu ini bagus banget tau. Jadi tuh kayak lagu tentang orang yang insecure, coba nerima sama berdamai sama keadaan, masa lalu. Ya sih, terus cara penyampaian pesannya juga menambah gak sih relate sama kita. Setuju.